bahwa ayat ini turun dalam masalah ini, berarti bukan istinbat tapi riwayat. Apakah sahabat sedang menjelaskan kandungan Al-Quran, atau sahabat sedang menjelaskan kronologi turunnya ayat Al-Quran itu? Ayo kita perhatikan hadisnya. Kita perhatikan kasus yang barusan. Wa in abbara wahidun. Ini kan unik judulnya, ayatun wahidah wa asbabun muta'addidah. Satu ayat yang sama tetapi sebabnya tidak satu. Satu ayat atau ayatnya satu tapi sebabnya tidak satu. Perhatikan. Misaluhu ma akhrajahu al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nazalat nisa'ukum harsul lakum fi ityanin nisa' fi adbarihinna. Ini sahabat Ibnu Umar sedang menjelaskan bahwa ayat nisa'ukum harsul lakum itu menjelaskan tentang menjima perempuan dari arah belakang. Was, menjima perempuan dari arah belakang, bukan ke dubur, bukan, tapi dari arah dubur. Menjelaskan ayat ini menjelaskan fi ityanin nisa fi adbarihinna gitu ya. Sorry. Betul. Ini menjelaskan tentang menjima perempuan kepada dubur mereka. Oke, itu riwayat Imam Bukhari. Tapi itu penjelasan. Ini sifatnya adalah penafsiran Ibnu Umar. Ini penafsiran Ibnu Umar. Berarti kalau begitu seolah boleh dong. Ya, seolah boleh menjima perempuan dari dubur. Kenapa? Nisa'ukum harsul lakum. Hadhil ayah nazalat fi ityanin nisa fi adbarihinna. Ini penjelasan, bukan riwayat. Oke ya, ini penjelasan, bukan riwayat. Kalau penjelasan berarti ya jadi majrul tafsir, tidak ya jadi majrul musnad atau ya jadi majrul riwayat. Perhatikan di bawahnya. Wa akhrajal Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala. Nah, sahabat Jabir meriwayatkan orang-orang Yahudi, kanatil Yahud taqul man atta imra'atan min duburiha fi kuburiha. Orang yang menjima perempuan kepada kubulnya tapi dari belakang, gitu ya. Ja'al waladu ahwal, maka anaknya nanti bakalan juling. Fa anzalallahu ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Kemudian dibantah oleh ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Orang itu ladang-ladang, mau dari depan, mau doggy style, mau apa, mau catty style misalnya, mau apapun stylenya, silakan, yang penting tujuannya ke sana. Oke, berarti kalau begini ada dua pemahaman ya. Yang pertama adalah pemahaman seolah-olah perempuan boleh didubur, seolah perempuan boleh dijima duburnya, begitu kan? Istimbatnya siapa? Ibnu Umar. Seolah gitu. Sebab fi ityanin nisa fi adbarihinna tidak menjelaskan fi tahrim ityanin nisa, enggak kan? Ngerti maksud saya? Kenapa arahnya ke sana? Seolah-olah itu boleh. Paham ya? Tapi itu kemudian dibantah oleh riwayat. Enggak. Ayat itu tidak turun tanpa alasan. Ayat ini turun karena sabab. Apa sebabnya? Tradisi orang Yahudi yang mengatakan kalau perempuan didubur dari belakang, dijima dari arah belakang, tapi tetap sasarannya kubul, sasarannya farji bukan dubur, dari arah belakang, maka akibatnya nanti anaknya akan juling. Ini kan sabab nuzul. Kemudian dibantah oleh Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Artinya ayat ini sebagai bantahan terhadap tradisi orang-orang Yahudi. Sahabat Jabir tidak sedang menjelaskan, tapi sedang meriwayatkan. Kalau sahabat Umar tadi menjelaskan, terkesan seolah-olah fa'tu harsakum ini adalah boleh, ya kan? Seolah-olah begitu kan? Seolah begitu. Fal mu'tamadu haditsu Jabir radhiyallahu anhu li'annahu naqala. Maka yang dijadikan pegangan mana? Adalah hadisnya sahabat Jabir karena beliau menukil, bukan menjelaskan. Wa qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu istinbatun minhu. Ya, sementara ucapan
sahabat Ibnu Umar istimbatun amin qaulihi ta'ala. Jadi sahabat Ibnu Umar istimbat itu ya berarti bazlul juhdi kan, ya fil istidlal, menyerahkan segenap kemampuan untuk mengeluarkan dalil dari sumber aslinya. Jadi sahabat Ibnu Umar sedang berupaya menjelaskan, makanya istilahnya istimbat. Ya, kemudian di sini baru mana yang lebih kuat, mana yang rajih, yang istimbat kah atau yang nukil kah? Maka di sini yang utama adalah yang menukil. Kenapa? Karena yang menukil itu tahu duduk masalah. Oh enggak, itu bukan berarti boleh menjima perempuan dari arah belakang. Bukan berarti boleh menjima dua perempuan, bukan. Tapi menjima perempuan dari arah belakang. Maka enggak? Ayat ini tidak sedang membolehkan menjima perempuan. Tidak sedang membolehkan menjima dubur perempuan, tidak. Tapi ayat ini sedang menjelaskan bahwa boleh menjima perempuan dari arah belakang, tapi tujuannya tetap ke farji. Dari mana pemahaman dari para ulama? Yaitu tadi dari sabab nuzul ayat. Nah, sabab nuzul ayat ini berarti riwayat, bukan tafsir. Sementara tadi sahabat Ibnu Umar, kenapa jadi marjuh? Karena beliau adalah mustambil, karena beliau adalah melakukan istimbat terhadap ayat itu. Kan kalau istimbat seolah-olah begitu. Perhatikan, kalau ini sepi dari riwayat, kalau ayat ini sepi dari sabab nuzul, maksud saya, sepi dari sabab nuzul, tidak ada riwayat apapun, pasti kesan yang ada dalam diri kita, yang perempuan kalian tuh punya kalian, terserah kalian mau diapa-apakan. Iya kan? Iya kan? Kesannya begitu kalau istimbatnya. Kalau ini kita buang, kalau mujarradun an riwayat. Paham kan? Kalau ayat ini mujarradun an riwayat, dari mana aja nanti tahu bahwa ayat ini berbicara tentang tidak boleh menjima dari arah dubur, bukan tidak boleh menjima ke dubur. Dari mana aja nanti tahu kalau tidak ada riwayat? Paham? Pasti arahnya adalah bebas dong. Bebas. Saya aja bingung ketika awal memahami fatu harsakum an-nasyutum. Ya berarti saya karep-karepku dong. Mau didubling kek, mau mau tujuannya ke farji, mau tujuannya ke dubur. itu harsul lakum kok. Apa enggak? Kalau tidak ada riwayat, maka kemudian ternyata ada sebab nuzul. Enggak gitu bro masalahnya. Ini masalahnya adalah orang Yahudi punya tradisi dan punya mitologi, ya, punya keyakinan tidak boleh menjima perempuan dari arah belakang. Beda, dari arah belakang sama tujuannya memang belakang, ya. Tapi kalau orang Yahudi, walaupun tujuannya farji, tapi kalau dari arah belakang itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan anaknya juling, itu kepercayaan mereka. Kemudian dibantah oleh ayat ini. Andai kata ini ayat tidak ada sebab nuzulnya, dari mana kita tahu bahwa ini ayat berbicara tentang jiwanya ke kubur? Ayo, dari mana? Nggak bakal tahu kan? Nggak bakalan tahu. Makanya di sini posisi istimbat kalah sama posisi riwayat. Paham ya? Di sini posisi istimbat kalah sama posisi riwayat. Ini kan pertanyaan di awal. Ketika sahabat berkata dihil ayat nazalat fi kadza, itu menjelaskan apa? Ini menjelaskan penafsiran atau menjelaskan periwayatan? Kalau menjelaskan penafsiran berarti dari dirinya sendiri. Ada yang salah, nggak dosa kan itu ijtihad, ya kan? Idza asaba falahu ajran, idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi tidak kemudian kita anggap keliru. Cuman ternyata baru ketahuan ini ada riwayatnya. Oh enggak, ini tidak sedang menjelaskan boleh menjima dubur perempuan, tidak. Ini sedang menjelaskan tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kepercayaan orang-orang Yahudi.
tafsirkan sembrono bisa masukkan Ibnu Umar Ya, ya tanpa tafsir. betul. Makanya kan fi ityani nisa fi adbarihim. Terkesan makanya tidak ada, bukan fi tahrimi ityani nisa kan? Tapi makanya saya bilang tadi terkesan seolah-olah boleh. Nah, tapi kemudian lagi-lagi itu kemudian dibantah menggunakan ungkapan fal mu'tamad. Fal mu'tamad maka yang dijadikan pegangan hadis Jabir bin annahu naqala. Terjawab ya? Mafhum ya? Tapi sahabat Jabir sama Ibnu Umar itu sekurun. Syukurun lah. Tapi bisa pengetahuan gitu bisa. Kalau soal pengetahuan itu kan tergantung kehadiran ngaji, Pak. Kalian pulang tentang ngajinya pengetahuannya tidak dimasalahkan sama yang ngajinya rajin. Selesai lah. Kelihatan kok pelongok-pelongoknya yang baru datang. Jangankan nggak ngaji, yang datangnya telat aja. Itu pelongok-pelongoknya kelihatan. Ya kan? Kayak minggu lalu. Kita tuh udah bahas kemana, udah selesai. Datang seolah-olah dia paling keren gitu. Baru nanya. Orang tuh jangankan nggak ngaji, telat aja kelihatan goblok. Kan? Jadi nggak usah bingung, syukur dia syukur, tapi kok beda? Ya kan masalah rajinnya, bukan kadang-kadang bukan persoalan ngaji, bukan persoalan rajin. Sekali waktu kan sahabat Ibnu Umar misalnya sedang sakit atau sedang tidak berada di tempat kejadian, kayak ini turun, sedang bagaimana itu kan mungkin saja. Banyak kok kejadian kayak gitu tuh, banyak. Ini bukan persoalan siapa yang lebih hebat antara dua orang, tidak sedang menghadapkan antara sahabat Jabir sama sahabat Ibnu Umar, tidak sama sekali. Tidak. Dua-duanya sama-sama sahabat Nabi yang mulia. Tidak untuk diperhadap-hadapkan. Dari banyak hadis yang mungkin karena sekurun pendekatan mungkin informasi teh Nyampe. ya. Ya biasa lah orang sekurun tapi banyak yang tidak tahu. Sekarang kita aja sekurun, jangan sama dengan yang lain misalnya sekurun Pak. Ustadz Andri sama Ustadz yang lain sekurun, tapi kan masalah ketahuan, jangan ngomong pengetahuan ya, kayaknya terlalu dalam. Ketahuan itu aja kadang udah berbeda kan. Itu biasa, kayak gitu itu biasa. Sahabat juga manusia gitu. Ada karenanya beliau ta'adzur gitu kan, zur untuk bisa menghadiri apa gitu. Mafhum ya?